Pemirsa, untuk membahas seperti apa strategi arus balik 2025 ini sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom Kombes Pol Aris Syahpuddin, Kabak Ops Korlantas Polri. Selamat malam Pak Aris, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam Mbak ya. Ya Pak Aris, dikatakan bahwa rencananya one way nasional ini akan diberlakukan pada tanggal 6 nanti. Apakah prediksi puncak arus balik ini sudah pasti akan terjadi pada tanggal 6 nanti Pak? Baik Mbak ya, bisa dijelaskan bahwa lalu lintas itu bersifat dinamis. Jadi apa yang kita sampaikan merupakan hasil proyeksi kita bersama stakeholder terkait. Dilihat tanggalnya, harinya, hari Sabtu, Minggu, Senin, kemudian kapan pemerintah memberlakukan libur bersama dan lain-lain. Memang secara hitungan beberapa kali simulasi yang dilakukan akan terjadi puncak arus balik itu di tanggal 6 dan tanggal 7, mulai dari tanggal 5, 6, dan 7. Kemudian kita mencoba bagaimana menarik masyarakat untuk menggunakan hari-hari di luar tanggal tersebut, hingga tidak terjadi puncak yang begitu tinggi di tanggal tersebut, hingga akan menyulitkan untuk melaksanakan pengaturan karena tingginya volume arus lalu lintas pada saat masyarakat secara bersamaan melaksanakan balik setelah melaksanakan liburan. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah antara lain dengan memberikan insentif diskon tarif tol di tanggal-tanggal sebelum tanggal tersebut, kemudian juga Korlantas Polri beserta stakeholder memberlakukan kegiatan rekayasa lalu lintas, antara lain melaksanakan kegiatan one way, yang ini merupakan salah satu daya tarik masyarakat untuk merubah waktu perjalanannya. Dan apa yang kita lakukan, kemarin kita melaksanakan kegiatan one way lokal dari mulai 70 sampai dengan 188 Palimanan, itu sudah memberikan hasil di mana sudah melebihi proyeksi dari kendaraan yang rencananya akan masuk ke Jakarta, itu lebih tinggi dibandingkan proyeksi yang kita lakukan. Dan ini kita anggap strategi yang cukup berhasil untuk mengurangi puncak di tanggal 5, 6, 7 ini tidak terlalu tinggi untuk perjalanan tersebut. Dan kita lihat bahwa hari ini kita melaksanakan karena bangkitan arus lalu lintas terutama dari arah timur atau dari arah Jawa Tengah cukup tinggi, kita memperpanjang tadi sore one way lokal tersebut sampai dengan kilometer 219 Kanci. Dan ini jalur Ambon maupun Bandung atau jalur A dan B yang digunakan ini cukup padat, hingga di Cikampek kita melakukan kegiatan meningkatkan kapasitas jalan dengan melakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47. Dan saat ini kami persiapkan kembali untuk perpanjangan kontraflow sampai dengan kilometer 40. Kemudian kita juga sudah memberlakukan pengalihan beberapa kali kendaraan menuju tol fungsional Japek 2 Selatan. Ya, terutama kendaraan yang dari arah Bandung untuk mengurangi kepadatan di jalan tol Jakarta Cikampek itu sendiri hingga tidak terjadi pertemuan di kilometer 66. Jadi pertanyaan tadi apakah akan menjadi puncak di tanggal 6 dan 7 sesuai dengan proyeksi dan prediksi tetap akan menjadi puncaknya, namun kita harapkan tidak setinggi apa yang kita simulasikan di awal. Baik, artinya pihak kepolisian ini berharap kepada masyarakat agar memanfaatkan waktu-waktu lainnya Pak? Ya, ini yang kita harapkan. Jadi apa yang kita lakukan dari kemarin dengan pemerintah juga memberikan insentif kepada masyarakat untuk mengatur pola perjalanannya, ternyata dampaknya ada. Ya, jadi lebih tinggi dari proyeksi kita untuk kendaraan yang sudah kembali ke Jakarta. Dan hari ini pun sesuai dengan apa yang kita prediksi bahwa selesai sholat Jumat akan terjadi peningkatan arus lalu lintas juga ternyata terbukti. Dan tadinya kita tidak akan melaksanakan penambahan ruas yang dilaksanakan one way, tapi begitu sore terjadi peningkatan yang cukup padat di tol Kanci menuju Palimanan hingga kita lakukan. Dan tadi malam kita juga mendapatkan informasi bahwa sudah terjadi peningkatan arus lalu lintas dari mulai arah Solo, Semarang, kemudian yang mengarah ke Jakarta. Dan ini kita juga perlu antisipasi per menitnya. Apakah nanti peningkatan itu akan semakin tinggi dan apakah mungkin kita juga akan
melakukan perpanjangan lagi pelaksanaan one way ini. Kita masih menunggu perkembangan secara dinamis arus lalu lintas dan bangkitan-bangkitannya. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Apakah titik-titik kemacetan yang tadi Anda sebutkan ini juga akan nantinya menjadi titik kemacetan di tanggal 6, 7, dan seterusnya, Pak? Yang jelas inilah tujuan kita melaksanakan pengaturan terhadap masyarakat pada saat arus balik. Karena infrastruktur yang ada itu kan tetap. Gitu. Kita harus mengatur masyarakat hingga tidak tertumpuk pada hari tertentu atau jam tertentu. Kalau bahasa lalu lintasnya, PCR-nya itu tetap harus kita jaga. Level of service-nya jalan itu harus dijaga. Nah, ini yang kita lakukan karena tidak mungkin kita menambah kapasitas jalan dengan yang sudah ada pada saat ini. Yang itu perlu kita lakukan adalah pengaturan. Ya, pengaturan ini dengan memberikan insentif-insentif kepada para pemudik ini sendiri. Baik, untuk skenario-nya Pak, tadi apa nih Pak yang disiapkan Korlantas Polri untuk mengawal para pemudik dalam arus balik lebaran ini? Selain tadi ada penerapan rekayasa lalu lintas, apa mungkin ada operasi-operasi lainnya Pak? Yang jelas Polri itu di garda terdepan untuk melaksanakan rekayasa lalu lintas dengan didukung oleh seluruh stakeholder terkait termasuk kementerian. Jadi kita mencoba untuk mengoptimalkan apa yang memang dimiliki oleh pemerintah saat ini, ada dimiliki kita saat ini. Sebagai contoh bahwa salah satu opsi yang kita punya untuk melaksanakan pembagian arus lalu lintas adalah mengoperasionalkan tol fungsional, salah satunya Japek 2 Selatan. Yang ini akan ternyata sangat efektif setelah kita uji coba 2 hari yang lalu. Dalam 1 jam itu bisa lebih dari 1.000 kendaraan yang bisa melintas ke sana dan amat sangat membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek itu sendiri. Baik. Kemudian yang kita lakukan adalah kita menyiagakan seluruh personil atas perintah pimpinan di jalur-jalur arteri yang ada, sehingga pada saat memang masyarakat mungkin menggunakan jalur arteri pun tetap dapat melaksanakan perjalanannya dengan aman, lancar, dan tentu juga berkeselamatan. Demikian. Baik, Pak Aris, kita akan tahan terlebih dahulu dan kita akan memantau seperti apa arus balik terkini di gerbang tol Cikampek Utama Purwakarta, dan sudah ada rekan Salam Rahmat. Selamat malam, Salam, seperti apa arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama? Apakah terjadi penumpukan arus balik pada malam hari ini? Ya, Ayah dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini terpantau ramai lancar karena memang saat ini masih diberlakukan skema rekayasa lalu lintas seperti one way yang dimulai dari kilometer 219 hingga di kilometer 70. Kemudian dilanjutkan dengan skema kontraflow yang dimulai dari titik kami melaporkan saat ini di kilometer 70 hingga di kilometer 47 karena memang terjadi adanya lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini, di mana hingga saat ini juga tercatat ada lebih dari 47.000 kendaraan yang melintas mengarah kembali ke Jakarta di momen arus balik ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini dari pihak PT Jasa Marga ini juga sudah membuka sebanyak kurang lebih 22 gardu tol yang diharapkan ini bisa menghindari ataupun juga melakukan rekayasa lalu lintas ataupun juga untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang akan mengantri di gerbang tol Cikampek Utama 2 yang akan mengarah ke Jakarta. Di mana saat ini juga dari pihak PT Jasa Marga maupun juga kepolisian sudah mengaktifkan pengoperasionalan jalan tol jalur fungsional di jalan tol Japek 2 Selatan begitu yang akan mengarah dari arah Sadang hingga ke Bojongmangu. Diharapkan ini bisa mengurai kepadatan arus lalu lintas dari arah Bandung menuju ke Jakarta sehingga tidak terjadi pertemuan arus lalu lintas dengan yang arah dari timur tol Trans Jawa yang juga mengarah ke Jakarta. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang saat ini untuk skema rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, one way dan juga ganjil genap akan diberlakukan secara situasional. Jika nantinya boleh terlihat adanya ketersendatan di setiap titik-titiknya, bukan tidak mungkin nantinya rekayasa lalu lintas ini akan diperluas kembali untuk bisa mengurai kepadatan ataupun juga antrian kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa dari pihak PT Jasa Marga saat ini juga masih memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% yang masih akan berlangsung hingga hari esok dan kemudian akan dilakukan kembali pada tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Ayah. Baik, Salam. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda.
Ya pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Kabak Ops Korlantas Polri, ada Kombes Pol Aris. Selamat malam Pak, kembali lagi kita akan berbincang. Tadi sudah mendengarkan pantauan dari rekan kami yang ada di Cikatama. Sepertinya untuk rekayasa lalu lintas ini malam hari ini berlangsung kondusif Pak. Lantas bagaimana persiapan flag off one way nasional yang akan diberlakukan pada minggu lusa? Kira-kira pukul berapa Pak biasanya berdasarkan skema dari Korlantas? Baik. Sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa arus lalu lintas itu bersifat dinamis. Jadi apakah akan diberlakukan one way itu mulai hari ini atau besok sampai dengan Kali Kangkung, itu tergantung perkembangan arus lalu lintas. Kita juga tidak menginginkan masyarakat terimbas dari pelaksanaan one way itu sendiri. Selama kita masih bisa melaksanakan pengelola, kita akan mengurangi ekses yang memang akan terjadi akibat pelaksanaan rekayasa lalu lintas sendiri. Jadi di tanggal 6 itu memang menjadi salah satu titik puncak arus balik di tahun 2025 ini. Sehingga di sana kita rencanakan akan dilaksanakan seremoni flag off untuk pelaksanaan one way nasional. Tapi untuk pelaksanaan secara teknisnya, real pelaksanaannya itu tergantung situasional bangkitan arus di lapangan. Untuk pelaksanaan itu kan memang bersifat karena ada beberapa pimpinan yang akan memang mengalokasikan untuk kegiatan tersebut, jadi kita siapkan di tanggal 6 tersebut. Tapi jamnya nanti mungkin akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Demikian. Baik, kalau di arus mudik sebelumnya itu biasanya di jam-jam berapa Pak penerapan rekayasa lalu lintas ini? Seperti yang tadi bahwa pelaksanaan real rekayasa lalu lintas itu bersifat dinamis. Jadi bisa dilaksanakan kapan saja, tapi untuk acara formalnya biasanya dilakukan pagi hari. Untuk karena memang di tanggal 6 tersebut sudah terjadi terjadi puncak arus balik di 2025 dan kita siapkan untuk pelaksanaan flag off-nya di situ. Tapi sampai dengan dari kemarin kita sudah melaksanakan one way sebetulnya, walaupun tergantung panjangnya itu tergantung situasi yang ada. Seperti kita tadi disampaikan, dari kemarin kita melaksanakan dari mulai 188, ternyata sore ini kita memperpanjang lagi karena bangkitan arus yang cukup tinggi, kita mundurkan lagi sampai dengan tol Kanci di 219, dan tadi malam saat ini Pak Dirlantas Polda Jawa Tengah sedang mempersiapkan one way sampai dengan 246 tol Pejagan, dan bahkan mungkin nanti malam kalau apabila bangkitan makin tinggi lagi mungkin bisa dimundurkan kembali. Demikian. Baik, jadi memang semuanya rekayasa lalu lintas ini akan bersifat situasional ya Pak ya. Nah Pak, kalau ada situasi genting ini yang membutuhkan evakuasi cepat di tengah kepadatan arus balik begitu ya, khususnya di puncaknya yang diperkirakan tanggal 6 dan 7, apakah sudah ada strategi dari Korlantas Pak? Baik, di semua titik-titik yang sudah kita mitigasi terjadi kerawanan, baik itu kepadatan lalu lintas berupa kemacetan maupun lokasi rawan laka, kita beserta dengan seluruh stakeholder terkait, baik itu Jasa Marga, Jasa Raharja, kemudian dengan dari kesehatan, pemerintah daerah, itu sudah menempatkan pos-pos pengamanan maupun pos-pos pelayanan beserta dengan kendaraan-kendaraan emergensi. Jadi kita upayakan apabila memang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, minimal penanganannya juga cepat. Termasuk dari teman-teman Jasa Raharja itu sudah terkoneksi dengan sistem laka lantasnya Korlantas Polri, hingga golden period dalam penanganan apabila terjadi kecelakaan itu sudah sangat cepat. Jadi rumah sakit langsung melakukan penanganan untuk memberikan pelayanan terbaik pada waktu-waktu yang memang krusial untuk menangani penanganan kecelakaan lalu lintas. Demikian. Ya, Pak Aris, adakah titik-titik yang mungkin harus diwaspadai terkait dengan laka lantas agar mungkin masyarakat Indonesia lebih berhati-hati lagi ketika arus balik Pak? Khususnya kalau di jalan tol, kita ketahui bahwa jalan tol Cipularang itu menjadi satu handicap yang cukup tinggi. Kemudian jalan tol dari Solo ke Semarang juga dengan konturnya itu juga cukup menantang dan memang harus membutuhkan keahlian dan pemahaman dari pengemudi. Sementara di jalur-jalur arteri itu terutama jalur-jalur yang memang ada di ketinggian dan melewati jalur alternatif yang memang jarang dilewati. Ya. Itu memang menjadi hambatan apabila masyarakat baru melalui lokasi tersebut dan tidak mengetahui kontur-kontur yang akan dilewatinya. Ini
memerlukan keahlian tersendiri, dan di situ kita berusaha untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dengan memberikan himbauan, kemudian dengan memberikan rambu-rambu, kemudian menempatkan personil-personil kita di lapangan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Aris, satu tempat yang sangat penting adalah rest area ya ketika arus balik ini, dan ini juga menjadi salah satu titik yang rawan kemacetan serta mungkin juga ada kriminalitas. Adakah upaya-upaya mungkin yang sudah disiapkan oleh Korlantas untuk mengantisipasi hal ini, Pak? Jadi rest area ini menjadi permasalahan klasik selama pelaksanaan arus balik dan arus mudik ini. Baik sudah ditambah berkaitan fasilitas dan lain-lain. Kita tiap pagi itu harus melakukan buka tutup di rest area karena masyarakat juga harus ada kebutuhan yang harus dilayani, kemudian mereka juga kadang-kadang tingkat kelelahannya tinggi hingga karena kapasitas yang tidak mencukupi, mereka akhirnya berhenti di bahu-bahu jalan. Ini kita agak dilematis, ya, mereka lelah, tetapi kita inginkan mereka tidak berhenti di lokasi yang rawan. Betul. Tapi kalau disuruh jalan juga mereka dalam kondisi lelah. Jadi kita harapkan masyarakat tidak memaksakan diri masuk rest area. Silakan keluar di tol terdekat, pintu tol terdekat. Jadi istirahat di jalur arteri, mungkin di masjid atau di pusat perbelanjaan. Setelah itu, setelah segar, setelah cukup istirahat di tempat yang aman, masuk lagi ke jalur tol, dan ini biaya tolnya tetap sama, tidak akan ada penambahan biaya tol. Kemudian untuk pengamanan di rest areanya sendiri, itu kita menerjunkan ada tim Polwan yang bergabung dengan rekan-rekan TNI juga, kemudian juga Sabara juga melaksanakan patroli untuk melaksanakan pengamanan dari aksi kriminalitas, terutama masyarakat yang meninggalkan kendaraannya di rest area. Ini menjadi salah satu atensi kita dan dijaga oleh satuan kewilayahan baik dari Polres maupun dari polsek-polsek terdekat. Demikian, Mbak ya. Baik, Pak Aris, terakhir adakah himbauan yang ingin Anda sampaikan agar terciptanya arus balik 2025 yang sukses, Pak? Silahkan, Pak. Baik, yang pertama itu siapkan dulu fisiknya terutama karena ini perjalanan yang cukup jauh. Kemudian setelah itu pada saat melintasi ruas-ruas tertentu, pastikan ya sebelum melewati kendaraannya siap, bahan bakarnya siap, kemudian saldo tol kalau melewati tolnya juga cukup, karena ini salah satu permasalahan terjadinya hambatan banyak sekali masyarakat kita yang kehabisan tol atau saldo tidak mencukupi. Kemudian jangan memaksakan diri untuk memasuki rest area apabila penuh atau berhenti di bahu jalan. Lebih baik keluar saja, cari jalur arteri, ruas tol terdekat untuk istirahat. Karena ini yang paling banyak terjadi pada saat arus balik maupun arus mudik. Terutama arus balik ini tiap pagi kita harus membangunkan saudara-saudara kita yang kelelahan dan tidak dapat masuk rest area di bahu-bahu jalan. Demikian Mbak Aya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Kombes Pol Aris Syahbudin atas waktu Anda di Sindo Prime bersama kami selaku Kabak Ops Korlantas Polri. Selamat bertugas kembali dan selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih.